Ya Mas Ari, bicara kampung sedekah pastinya banyak program yang ada di dalamnya. Apalagi kita tahu mungkin kemarin sudah kita bahas goals tujuan kampung sedekah kan salah satunya mengentaskan kemiskinan. Ya. Lalu program apa saja yang digulirkan di kampung sedekah untuk mencapai ke arah ke sana? Mungkin nanti bisa sedikit kulik mengenai pandangan kampung sedekah mengenai kemiskinan itu sendiri, bagaimana, dan apa ya langkah-langkah programnya itu adanya apa saja yang ada di dalam kampung sedekah itu, Mas Ari? Iya. Jadi gini Mbak Ip, sebelum kita bicara tentang program di kampung sedekah ada hal yang mendasar yang sebenarnya menjadi keresahan kita bersama ya, bahwa hari ini itu ketika misalnya setiap tahun itu kan pemerintah kita kan menganggarkan triliunan ya, artinya untuk mengatasi kemiskinan. Lalu juga teman-teman kita di lembaga filantropi juga melakukan hal yang sama gitu. Ya walaupun data fixnya kita juga belum tahu ya, artinya berapa triliun sih anggaran yang memang digelontorkan khusus untuk mengatasi kemiskinan. Tapi kalau kita melihat data gitu ya, kemiskinan yang ada hari ini, kita bisa akses itu di Google, memang angka kemiskinan itu memang relatif tidak banyak beranjak gitu loh. Artinya tidak relatif penurunannya itu tidak cukup signifikan gitu loh. Padahal program-program atau dana program untuk kemiskinan sendiri kan sudah sangat luar biasa fantastis ya, gitu loh. Nah, ketika kita masuk ke kampung sedekah Mbak Ip, itu kan kita meng-cross check ya. Artinya data di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat kelurahan, bahkan di kecamatan, kita pun juga menanyakan. Ternyata memang ketika bicara orang miskin, data orang miskin yang dipunya oleh RT, dipunya oleh RW, itu ternyata nggak banyak berubah tiap tahunnya. Tidak banyak berubah? Iya, nggak banyak berubah gitu. Artinya kalaupun ada perubahan itu langka gitu ya, entah kapan perubahannya itu ada, tapi bisa dipastikan data itu 5, 10, 15 tahun, bahkan 20 tahun yang lalu datanya sama. Orangnya itu-itu aja. Yang dikategorikan miskin? Yang dikategorikan miskin. Data yang dipakai oleh RT, RW, dan masjid ketika untuk menyalurkan zakat, datanya itu aja. Nggak berubah nih. Tidak berubah gitu ya. Nah ini kan sebenarnya ada timbul pertanyaan ya gitu. Lalu hari ini tuh yang sebenarnya sedang kita lakukan tuh program-program kita hari ini tuh sebenarnya dalam rangka mengentaskan, dalam arti menyelesaikan persoalan kemiskinan, atau sebenarnya kita ini lagi melihara kemiskinan, kan gitu Mbak Ip. Ini keresahan yang memang ada di kampung sedekah gitu loh. Artinya kalau melihara kemiskinan kan pastinya diawet-awet ya, awet-awet gitu ya, tetap miskin ya, dia besok dapat bantuan. Apa buktinya? Lah itu datanya nggak pernah berubah gitu loh. Kita udah tanyakan ke RT dan RW, memang itu datanya emang begitu keadaannya, 5, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun datanya sama gitu loh. Dengan kondisi seperti itu, ketika kita ingin membuat sebuah program mengkategorikan dia tetaplah miskin, kan kira-kira yang terjadi apa Mbak Ip? 5 tahun dia diberikan terus, dianggap miskin, 10 tahun dianggap miskin. Kira-kira apa yang terjadi tuh? Dia akan mungkin punya pikiran yang ya ini sih akan beri gak kasih gitu lah, jadi akan gini terus gitu. Gini terus ya. Akhirnya yang timbul kan mental miskin kan. Mental miskin. Nah itulah kenapa akhirnya kampung sedekah memutuskan gitu ya, mengambil positioningnya itu adalah untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya mental miskin. Mental miskin. Itu yang ingin kita coba kikis pelan-pelan lewat program kampung sedekah, gitu loh. Jadi konsepnya memang bagaimana, kalaupun dia misalnya memposisikan dirinya sebagai orang miskin, itu nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin si miskin ini tetap juga harus ikut bersedekah. Gitu, dengan harapan seiring waktu gitu ya, seiring program ini mulai terus berjalankan, edukasi mulai berjalan, mereka mulai terbuka bahwa oh iya ya, saya nggak boleh terus miskin, kan gitu loh. Nah inilah kenapa yang tadi saya bilang baik, akhirnya kampung sedekah
program Kampung Sedekah itu positioningnya hari ini adalah ingin mengentaskan kemiskinan ya berbasis RW atau desa, khususnya adalah mental miskin yang ingin kita ikhtiarkan untuk diselesaikan. Menarik. Walaupun nggak mudah ya. Nggak mudah pastinya, karena kan ini berkenaan dengan mental. Iya. Apa yang sudah tertanam mungkin ya beberapa tahun, mungkin sampai ada yang puluhan tahun, Oh iya. yang dikategorikan dianggap mungkin orang tersebut miskin. Betul. Ya, dengan adanya kampung sedekah ini kan secara otomatis semua warga kan bisa ikut program kampung sedekah tadi ya, Mas Hari. Apakah ada apa ya contoh mungkin di kampung sedekah yang terjadi bahwa orang miskin atau yang di wilayah tersebut orang tersebut dianggap miskin tapi dia ikutan kampung sedekah atau ikutan bersedekah? Iya, ya alhamdulillah sekarang baik, banyak cerita ya, artinya banyak cerita itu dan kita pun melihat langsung dan kita pun juga tahu datanya bahwa hari ini misalnya kalau kita bicara data yang ikut bersedekah di kampung sedekah gitu ya, itu 98% masyarakat menengah ke bawah. 98% masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat yang memang kategorinya itu masuk kategori penerima manfaat, penerima bantuan. Dan mereka mau bersedekah. Bahkan lebih dalam lagi, kita mendapatkan cerita dari salah satu pengurus RT, ketua RT-nya, langsung cerita ke saya. Dia menceritakan bahwa suatu saat ada dua warganya yang memang semenjak dulu kalah gitu ya, kesannya lama banget ya. Artinya gini, semenjak siapapun RT-nya, dia nggak pernah membayar uang kas. Tidak pernah membayar uang kas, dan dia selalu menerima bantuan. Mungkin dianggap miskin. Iya, karena dianggap miskin, selalu menerima bantuan. Suatu saat dua orang yang dianggap miskin ini datang di waktu yang berbeda, ibu-ibu. Datang untuk apa? Untuk mau ikut menjadi bagian dari anggota kampung sedekah. Minta kaleng. Berarti dia bersedekah? Betul. Dia mau bersedekah gitu datang. Dan ini kan Masya Allah ya, membuat para pengurus, para Pak RT dan Sri Kandi yang lagi saat itu menghitung uang sedekah, ini kan dia terharu nih Mbak. Iya. Kok bisa ya gitu ya gitu. Nah, ini kan sebuah kisah yang sebenarnya banyak terjadi di kampung-kampung sedekah hari ini, bahwa ternyata kehadiran kampung sedekah itu bisa menstimulus warga yang tadinya dianggap miskin, lalu dia ada keinginan untuk bersedekah, ada keinginan untuk memberi, tidak harus selalu menerima, gitu loh. Terlepas dia masih mau menerima, it's okay, nggak masalah. Tapi kan kita punya Sri Kandi tuh, yang memang setiap bulan dia mengambil uang sedekah, lalu pelan-pelan dia setiap mengambil uang sedekah lalu memberikan edukasi, pemahaman dan menyampaikan dan mendoakan bahwa ayo Bu, sebaik-baiknya niat karena Allah gitu ya. Kemudian pelan-pelan disampaikan gitu loh. Jadi ya harapannya gini Mbak, sedikit demi sedikit gitu ya. Ya apa namanya, batu aja yang ketetesan air pelan-pelan aja juga dia lama-lama bisa bolong. Ya mudah-mudahan si orang miskin tadi tuh seiring waktu diberikan edukasi, pemahaman, lama-lama mindsetnya bisa berubah. Gitu. Ini sebenarnya menarik banget gitu ya. Dan sudah terbukti juga bahwa memang di kampung sedekah orang yang tadi dianggap miskin pun ternyata dia bisa memberi gitu. Mau memberi. Kalau misalnya ini bisa terus apa ya digalakkan gitu ke masyarakat yang mungkin tadinya punya mental miskin, itu mungkin lama-lama karena merasa nggak enak, karena sudah terbiasa bersedekah, mungkin ya atas izin Allah itu bisa merubah mentalnya gitu ya. Betul, kebiasaan. Salah satu usaha mungkin dari kampung sedekah. Betul. Jadi memang gini Mbak, apa namanya, pada akhirnya ketika memang kita punya tujuan tadi ya, mengentaskan kemiskinan dan mental miskin tadi, mau tidak mau kan ini programnya sifatnya adalah program pemberdayaan. Apapun itu program yang nanti bisa dilahirkan di wilayah itu, sifatnya haruslah pemberdayaan. Bidang apapun itu. Yang sudah pernah ada bidang sosial pastilah ya. Sebagai contoh gini ya, secara umum nih Mbak, masyarakat kita itu kan ketika bicara yatim, itu kan udah luar biasa ya. Artinya nggak perlu kita edukasi banyak. Mereka udah paham bahwa sedekah ke anak yatim ini luar biasa. Gitu. Tapi kalau kita coba benar-benar cek program kita hari ini, ya, itu maksud kalimat saya gitu. Kita cek, benar nggak sih program kita hari ini untuk yatim itu benar-benar memuliakan anak yatim itu sendiri?
Karena kan kita selalu dalam program itu menggadang-gadangkan narasinya adalah ayo kita muliakan anak yatim, gitu loh. Nah, tapi ketika kita lihat lebih dalam, bahkan lihat jangka panjangnya, benar nggak program kita itu benar-benar dalam rangka memuliakan anak yatim, atau sedang dalam rangka mengeksploitasi anak yatim hanya untuk sekedar fundraising atau menghimpun dana semata? Wah, gitu ya. Ini kita untuk evaluasi ya, untuk mengecek ya semuanya gitu ya. Loh, betul. Karena gini, kalau kita bicara memuliakan anak yatim, ini kan konteksnya tidak hanya sebatas memberikan kesenangan ke anak yatim, betul ya? Namanya kan memuliakan gitu ya. Memuliakan ini kan bicaranya udah dunia dan akhirat gitu ya. Di dunia karirnya bagus gitu ya, kemudian dia bisa jadi orang yang besar gitu ya, seperti Rasulullah kan yatim, tapi dia menjadi orang yang besar. Mindsetnya juga mindset pemberi gitu ya, artinya bukan mindset yang menerima, tidak mau hidup dalam belas kasihan orang kan gitu ya, gitu loh. Nah, yang terjadi hari ini, kebayang nggak kalau gitu ya, anak yatim, misalnya kita bikin program anak yatim, anak yatim itu usianya 5 tahun, ya kan? Anggap sampai dia, kalau bicara yang sebenarnya kan secara syariatnya kan memang ketika anak itu sudah balik, dia sudah bukan yatim ya. Tapi kan di masyarakat kalau bicara yatim, ini unik nih Mbak. Yatim itu, ini makanya mumpung bicara yatim itu kalau di masyarakat secara umum, ketika bapak ibunya cerai itu dianggapnya yatim. Banyak gitu ya. Ada sih. Ada begitu gitu ya. Padahal cuma cerai gitu kan. Kemudian ketika bicara yatim itu sampai dia lulus SMA, bahkan dia kuliah, sampai dia belum kerja pun itu masih dikategorikan yatim. Itu banyak juga tuh gitu. Nah, ini kan dari sisi itunya aja udah banyak yang keliru ya, nggak tepat gitu loh. Padahal kalau kita bicara balik hari ini misalnya, coba cek anak SD hari ini yang perempuan, kan sudah banyak yang datang bulan tuh, ya kan. Nah, saya kembali lagi yang tadi, anggap si anak ini usianya 5 tahun. 5 tahun. Mulai dari 5 tahun kita santunin sampai dia anggap usianya balik ya. Anggaplah SD kelas 6 itu 13 tahun. Berarti kan ada rentang waktu 8 tahun. 8 tahun. Selama 8 tahun itu kita hanya bikin program santunan yatim, kasih uang, kasih sembako, terus saja begitu loh. Yang terjadi hari ini apa Mbak Ip, coba faktanya? Dia akan berpikir mungkin ya gitu, secara tidak langsung saya akan dapat, saya masih punya jaminan. Jaminan sampai kalau dia paham anak yatim sampai balik, mungkin dia akan berpikir saya bukan punya jaminan sampai saya balik. Betul. Akan dikasih jaminan uang santunan dari para dermawan kan gitu. Nah, bahkan yang terjadi di masyarakat baik dari para serikandi itu akhirnya semua sepakat lah. Banyak para orang tua si yatim itu, khususnya ibunya, itu jadi ngandelin. Ini mumpung nih bulan Muharram, nih mumpung Ramadan, ayo nak bulan nak, dia nanti dapat uang gitu kan. Nah, melihat kondisi ini gitu loh, makanya tadi saya bilang, coba cek program kita deh. Apakah memang benar-benar hari ini memuliakan anak yatim, atau justru hanya mengeksploitasi anak yatim ini untuk dijadikan fundraising semata, untuk agar donatur itu mau tergerak hatinya untuk menyantuni anak yatim. Gitu. Jadi hanya sebatas itu gitu loh. Kita tidak juga mengedukasi donaturnya, kita tidak juga dalam mengedukasi si anak yatimnya. Kan ini kan ngeri Mbak Ip. Artinya 8 tahun dia disantunin, akhirnya mindsetnya kan mindset minta. Gitu loh. Dari kecil lagi ya. Dari kecil lagi gitu ya. Bagaimana kita ingin memuliakan gitu. Padahal kalau kita bicara memuliakan, idealnya adalah kita berikan uang, kita berikan sembako atau lainnya, kita ajak dia jalan-jalan, kemudian kita berikan dia pakaiannya gitu kan. Tapi jangan lupa bahwa ilmu gitu loh, edukasi berkaitan tentang ilmu, wawasan itu paling penting buat si anak yatim gitu kan. Dampingi dia gitu, pemberdayaan yatim, dampingi mereka agar apa? Contoh misalnya ketika bikin program santunan kita hadirkan pendongeng ya kan. Lalu si pendongeng tadi menceritakan bagaimana Rasulullah gitu ya, bagaimana sahabat Rasulullah. Akhirnya si anak itu tertanam, ya Rasulullah itu hebat ya. Akhirnya bicara tentang adab misalnya, dia pulang menjadi anak yang mau bantu ibunya, bapaknya, kan Masya Allah. Gitu loh ya kan. Bahkan kalau perlu ketika anak itu sudah bisa diedukasi berkaitan tentang bisnis gitu ya, diajarkan tentang jualan gitu ya, agar kelak
dia punya mindset, wah saya besok harus jadi pengusaha gitu kan. Nah artinya apa, ketika dia sukses menjadi pengusaha dan mental pemberi, inilah yang namanya memuliakan gitu loh. Gitu maksud saya tuh Mbak. Kebayang ya? Kebayang. Jadi nggak hanya kita terus kasih gitu ya, tanpa didampingi dengan ada edukasi ataupun ilmu. Betul. Mungkin dari jangka 8 tahun itu kan kalau kita sekolah ya. Itu lulus SD, udah mau SMP kan gitu. Kalau kita kasih terus ya pasti akan. Iya, itu kalau 8 sampai 13 tahun ya. 5 sampai 13 tahun, bagaimana kalau sampai SMA? SMA, aku ya kebayang dong gitu loh. Bagaimana kita mau membangun generasi yang mentalnya memberi kan susah gitu. Bagaimana kita ingin memuliakan anak yatim gitu. Makanya Mbak Ip, kita di program Kampung Sedekah itu kan kita juga punya program namanya tuh yatim kuliner gitu ya. Bagaimana kita mengajak anak-anak yatim itu tidak hanya sebatas mereka makan, tapi kita mengajak mereka tuh untuk ketika proses makan yang mereka makan, dia melihat cara masaknya gitu ya, bahwa ini adalah halal. Kita sampaikan itu agar harapan ketika mereka nanti pulang, mereka mau bantu ibunya tuh belanja ke warung ataupun masak gitu ya. Kemudian yang kedua, belajar menyajikan gitu ya, dia tahu cara menyajikan tuh bagaimana makan yang baik itu seperti apa, berdoa dulu, bahkan sampai selesai makan dia membereskan makanannya sendiri gitu loh. Dan goalnya satu lagi adalah bagaimana anak-anak ini kita edukasi sejak dini, ayo loh jadi pengusaha itu luar biasa. Rasulullah itu pengusaha, pedagang gitu maksudnya gitu. Jadi menanamkan dari anak-anak kecil itu berkaitan tentang adab di program Yatim Kuliner ya, tentang adab dan bagaimana menjadikan anak yatim ini sebagai social planner ke depannya. Social planner. Gitu tuh Mbak, itu salah satunya ya. Iya. Itu bisa kita ambil pelajarannya ya Mas Ari. Gitu. Mungkin gitu kita sama-sama saling meng-cross-check pribadi kita semua lah ya, kita tidak ingin menyebutkan siapapun. Ini bisa menjadi pelajaran mungkin juga buat kita semua, bahwa memuliakan yatim tidak harus selalu dengan uang gitu ya, tapi bisa dengan edukasi ilmu dan sebagainya yang menarik sih gitu ya, berkenaan dengan yatim. Ya intinya sih gini Mbak Ip, apapun program yang dibuat di Kampung Sedekah itu memang basicnya adalah haruslah pemberdayaan. Gitu. Mau program yatim gitu ya, kemudian mau program yang sifatnya untuk duafa gitu ya, itu perlu lah untuk ada nilai edukasinya. Gitu. Kayak tadi misalnya duafa, oke hari ini dia dianggap miskin, sekali dua kali kita kasih sembako, kita kasih beras, besoknya kita tanyakan kalau dia usianya produktif ya, Anda bisa apa? Saya bisa bikin nasi uduk, ya udah kita siapkan bantuan untuk nasi uduk, lalu kita dampingin agar usahanya bertumbuh, agar dia bisa sedekah, lalu bisa bantu orang lain kan, gitu. Jadi nggak cuman ini miskin ya miskin aja terus, enggak. Gitu loh. Betul. Lalu mungkin ada pertanyaan tuh, lalu apakah nanti dia nggak akan dibantu lagi pakai dana Kampung Sedekah? Dia tetap dibantu. Contoh misalnya tiba-tiba rumahnya kebanjiran gitu karena kalinya meluap, ya kita bantu tetap gitu. Bukan dalam arti kita nggak bantu, tapi untuk bantuan-bantuan yang sifatnya rutin itu mulai kita hilangkan agar dia sadar gitu, maksudnya bahwa mindset miskin itu nggak tepat. Hari ini saya memposisikan diri sebagai orang miskin ini udah berapa tahun ya, gitu. Ini kan harus terlalu nyaman di zona miskin gitu kan, ini kan ngeri ya, gitu loh. Gitu Mbak Ip, dan apapun programnya, gitu loh. Dan memang pada akhirnya konsep di program-program Kampung Sedekah itu memang akhirnya banyak yang lagi kita dorong tuh program-program yang sifatnya ta'awun gitu ya, tolong menolong gitu. Karena Kampung Sedekah itu basicnya adalah konsep dasarnya adalah berjamaah dan ta'awun ya, saling tolong menolong gitu. Gitu Mbak Ip. Menarik ya. Jadi salah satu poin bisa ditarik tadi programnya pemberdayaan. Ta'awun, gotong royong. Iya, gitu. Gotong royong gitu ya. Luar biasa ya. Jadi ada dua tadi ya Mas Ari, untuk kategori penerima manfaat sendiri ada yatim. Betul. Ada duafa. Atau mungkin miskin gitu. Pakai miskin ya, janda, semua masuk program. Hanya ya pokoknya kita kan hari ini bisa banyak membuat program, kurang lebih mungkin hampir 70-an program ya. Program dari mulai yang sakit, meninggal, bantuan beasiswa, bantu subsidi listrik bagi duafa gitu kan, kemudian ya program sayuran, program tebus murah, program-program sampai bedah rumah, bangun septic tank warga duafa yang nggak mampu gitu ya, dan banyak lagi lah gitu loh. Tapi artinya gitu ya, konsepnya semua berbasis pemberdayaan. Gitu. Itu baik. Apapun programnya, pemberdayaan
konsepnya gitu ya. Apapun makanannya, iya. minumannya air putih gitu. Oke, Gitu baik. Gitu. Luar biasa gitu ya. Ini memang harus mungkin bisa diambil pelajarannya, bisa menjadi apa ya, buat kita semua. Kita jangan sampai malah menjadikan tadi ya, mengeksploitasi, itu kayaknya bahasa yang agak-agak gimana gitu ya, eksploitasi. Semua kita bisa terhindar. Ya karena gini baik, ya mungkin kita bicaranya agak sedikit lebih menusuk gitu ya. Hari ini ketika bicara kemiskinan kok nggak berubah-ubah gitu ya. Yang pernah kita bahas di sebelumnya, video sebelumnya, apa jangan-jangan memang ini kemiskinan yang terstruktur gitu ya, karena memang yatim, duafa, janda mungkin hanya untuk dieksploitasi, untuk agar apa, dikemas semenarik mungkin, agar menarik donatur. Ya lagi-lagi hanya sebatas yang sifatnya ceriti-ceriti aja, gitu loh. Nah, ini memang apa namanya, sesuatu yang memang perlu tadi ya kita cek bareng-bareng, gitu, agar tadi program kita itu pada akhirnya bisa menyelesaikan masalahnya. Ada program yang kategori hanya cukup membantu, tapi ada kategori yang memang dia harus diselesaikan, kan gitu. Karena kalau enggak nanti ujungnya ya hari ini Mbak, mungkin kalau kalimatnya mungkin nggak enak dengar, bisa jadi program kita hari ini adalah mengambil peran dalam memelihara kemiskinan itu sendiri, gitu. Mengambil peran bisa jadi. Oke. Gitu. Menarik sekali, Mas Ari, terima kasih atas edukasinya, ilmunya gitu ya, tentang gambaran apakah gitu ya program kita. Mari kita cek sama-sama gitu ya, jangan sampai kita termasuk orang yang mengambil peran. Kalau saya kutip tadi, mengambil peran dalam memelihara kemiskinan ya. Cuma semua kita bisa terhindar dari semua itu. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube Kamus Sedekah Official.